Dah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan gizi dan perilaku kesehatan. Penghormatan kami kepada dosen pengampu yaitu Ibu Yuli Hairina Hamid SPD MSI selaku dosen pengampu, serta kepada rekan-rekan saya yang telah berhadir untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kita. Nah, kami beranggotakan saya sendiri, Anissa Putri Handayani, ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Aspal Aspia, Latifah Zahira, Nanda Rahmalia, Fatia Najla Jasmine, dan Putri Munira. Nah, selaku presentator pertama itu akan dijelaskan oleh Fatia Najla Jasmine. Kepada Fatia, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Nah, saya hari ini akan membahas tentang yang pertama itu ada perencanaan gizi. Jadi dalam bidang gizi promosi kesehatan agar masyarakat itu tetap sehat, mampu menjaga kesehatan dan mampu mengajak orang lain untuk sehat. Itu adalah tujuan utama. Nah, beban yang besar akan ditanggung baik oleh pemerintah maupun swasta, termasuk orang yang bermasalah kesehatan sendiri jika mereka jatuh sakit. Nah, diharapkan dengan sehat tuh masyarakat tuh hidup secara produktif dan cerdas. Masyarakat harus memiliki kesadarannya, awareness, pengenalan diri sendiri, itu self-recognition, solusi, self-solution, kemauan untuk berubah, willingness to change, dan menjaga serta mengembangkan diri dari solusi yang telah ditetapkan bagi masyarakatnya, development and sustainability. Seperti tampak pada gambar, itu merupakan kuadran diri berdasarkan self-awareness. Nah, wanita yang mengalami gizi kurang jika tidak mendapatkan asupan yang baik, layanan kesehatan yang optimal, dan mengalami infeksi, maka dapat menyebabkan janin kekurangan gizi. Janin kurang gizi ini akan berisiko dilahirkan dengan berat badan lahir rendah, yaitu kurang dari 2.500 gram. Nah, bayi berat badan lahir rendah ini akan berisiko mengalami kematian dini, ketergantungan dalam perkembangan mental, serta meningkatkan risiko terjadinya penyakit klinis. Nah, jika bayi berat badan lahir rendah ini tidak mendapatkan asupan yang cukup, mengalami infeksi yang sering, serta tidak mendapatkan asuhan dan layanan kesehatan optimal, maka menjadikannya itu tidak mengejar pertumbuhan, catch up growth, yang menyebabkan dirinya itu menjadi anak yang pendek atau yang sering kita dengar tuh anak stunting. Nah, jika faktor masalah tetap terjadi, maka child stunting ini menjadi dewasa yang mengalami siklus setelah gizi sebelumnya. Nah, berbagai badan dunia seperti WHO dan UNICEF melaporkan bahwa dewasa yang lahir dengan berat badan lahir rendah ini akan memiliki produktivitas rendah dan sering sakit. Nah, itu adalah penyelesaian masalah gizi dengan pencegahan preventif sebenarnya itu jika dipahami adalah berupa investasi pada sumber daya manusia, dan investasi ini perlu waktu lama karena menyangkut generasi selanjutnya. Tetapi investasi ini sangat menguntungkan karena biayanya itu terhitung lebih rendah, keuntungannya itu besar dan lama, serta dampaknya itu yang luas. Dengan demikian, asupan gizi yang berkualitas sangat penting dalam setiap tahapan kehidupan. Nah, secara umum, siklus kehidupan manusia itu kan dibagi menjadi masa kehamilan, bayi, ibu menyusui, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia. Nah, setiap tahapan kehidupan itu kan memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda ya. Sebagai contoh misalnya kebutuhan kalori dalam sehari untuk wanita dewasa secara umum itu adalah 1.900 kilokalori. Nah, sementara untuk ibu hamil dengan kehamilan pada trimester 1 membutuhkan tambahan sekitar 180 kilokalori per hari dan 300 kilokalori per hari pada trimester kedua dan ketiga. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam setiap tahapan kehidupan, penerapan pola hidup sehat dengan prinsip gizi seimbang adalah kunci keberhasilan untuk mewujudkan kondisi kesehatan yang optimal untuk saat ini dan masa akan datang. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini merupakan pengetahuan dan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang ahli gizi.
Nah, saat ini kan perhatian gizi kesehatan masyarakat adalah magnitud besar atau prevalensi besar. Contohnya tuh seperti masalah stunting, anemia, KEP. KEP itu dia tuh ada 3 macam kategori ya. Yang pertama tuh ada kwashiorkor, marasmus dengan marasmus kwashiorkor. Terus ada KFA. KFA ini merupakan kapasitas vitamin A, kecukupan vitamin A. Terus ada GAKI. GAKI ini adalah gangguan akibat kekurangan iodium. Terus BBLR ini yang tadi ya, berat badan lahir rendah. Terus ada diabetes, kanker, osteoporosis, jantung koroner, dan obesitas. Nah, selain itu dengan meningkatnya umur, harapan hidup, maka masalah gizi pada lansia itu mulai jadi perhatian juga ya. Seorang ahli gizi itu harus mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam kesehatan masyarakat seperti yang pertama tuh ada kebijakan perencanaan dan administrasi. Ya, ini mengetahui struktur politik masyarakat, menggunakan keterampilan dalam perencanaan, organisasi manajemen, dan evaluasi sistem pelayanan gizi masyarakat. Nah, yang kedua ada biostatistik. Biostatistik ini dia tuh mempunyai keterampilan dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan membuat laporan demografi, kesehatan, dan data konsumsi pangan. Yang ketiga ada epidemiologi, yakni mengetahui tentang kesehatan dan pola penyebaran penyakit dalam populasi. Nah, yang terakhir tuh ada ilmu lingkungan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya akan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fathia Najla Jasmine. Selanjutnya sebagai presentator kedua, Asfal Asfi. Pada Asfal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi dan kesehatan manusia. Gizi dan kesehatan yaitu mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan juga penyakit. Kaitan erat antara gizi dan kesehatan manusia adalah pada kesehatan gizi manusia, di mana di sana membahas tentang masalah diet, status gizi, dan kesehatan program pangan dan gizi, peran kepemimpinan dalam menerapkan kesehatan, dan juga lain sebagainya. Di mana definisi gizi kesehatan manusia merupakan penyulingan kompetensi untuk gizi kesehatan manusia yang disarankan oleh para pimpinan nasional dan internasional di lapangan. Istilah gizi dalam kesehatan manusia mengacu pada gizi sebagai komponen dari cabang kesehatan manusia dan berfokus pada kesehatan individu maupun keluarga, yaitu dengan menyediakan layanan yang berkualitas. Di mana gizi manusia ini meliputi program promosi kesehatan, inisiatif kebijakan dan juga legislatif, pencegahan primer dan sekunder, dan kesehatan di seluruh rentang hidup. Hanya sekian pemaparan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asfal Asfia atas penyampaian yang sangat luar biasa. Selanjutnya, pada slide selanjutnya, mohon operator. Nah, pada slide selanjutnya mengenai faktor mempengaruhi status gizi itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, menurut Rahayu pada tahun 2020 dalam jurnalnya bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi status gizi, antara lain faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor religi, dan faktor biologis atau keturunan. Nah, yang pertama faktor lingkungan, bahwa lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran penampung air limbah, tidak menggunakan kloset yang baik, juga kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran kuman patogen, di mana lingkungan yang punya iklim tertentu berhubungan dengan jenis tumbuhan yang dapat hidup sehingga berhubungan produksi tanamannya. Terus juga yang kedua itu ada faktor ekonomi, di mana banyak negara yang secara ekonomis kurang berkembang. Sebagian besar penduduknya berukuran lebih pendek karena gizi yang tidak mencukupi. Dan pada umumnya manusia yang berpenghasilan rendah mempunyai ukuran badan yang lebih kecil. Nah, masalah gizi di negara-negara miskin yang berhubungan dengan pangan adalah mengenai kuantitas dan kualitasnya, di mana kuantitas menunjukkan penyediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan energi bagi tubuhnya. Terus yang ketiga ada faktor religi. Religi atau kepercayaan juga berperan dalam status gizi masyarakat. Contohnya seperti yang tabu mengonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu yang sebenarnya makanan tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur tersebut. Seperti ibu hamil yang tabu mengonsumsi ikan-ikan.
Terus ada yang keempat atau terakhir faktor biologis. Nah, sifat kan dibagi ukuran akhir dicapai oleh adaan gizi bagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewarisan sifat tersebut. Di negara-negara berkembang memperlihatkan perbaikan gizi pada tahun terakhir mengakibatkan perubahan tinggi badan yang jelas. Nah, begitu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya sebagai presentator keempat itu ada Putri Munira. Kepada Putri Munira, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang akibat gizi yang salah. Nah, di sini ada Munur Leswati, yaitu 2017. Beliau mengatakan bahwa gizi yang salah dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan mental, perkembangan fisik, produktivitas, dan kesanggupan kerja manusia. Nah, gizi salah yang diderita pada masa periode dalam kandungan dan periode anak-anak. Gizi salah tingkat berat mempunyai sel otak yang kapasitasnya 15-20%. Baik. Nah, studi di beberapa negara juga menunjukkan bahwa anak yang pernah menderita gizi salah, hasil tes mentalnya kurang bisa dibandingkan dengan hasil tes mental anak lain yang bergizi baik. Nah, anak yang menderita gizi salah mengalami kelemahan mental serta fisik, dan dengan demikian mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi di dalam kelas. Dan juga gizi salah ini merupakan sebabnya angka kematian di antara orang dewasa. Nah, meskipun tidak begitu mencolok bila dibandingkan dengan angka kematian di antara anak-anak yang masih muda. Nah, jadi dampak relatif yang ditimbulkan oleh gizi salah ini yaitu melemahnya daya tahan terhadap penyakit yang biasanya tidak mematikan, dan perbaikan gizi ini merupakan satu faktor utama yang sangat membantu meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Nah, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada cara perbaikan status gizi. Pengaturan makanan merupakan upaya meningkatkan status gizi, yaitu dengan menambah berat badan serta meningkatkan kadar HB. Nah, yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi. Yang pertama itu kebutuhan energi dan zat gizi ditentukan menurut umur, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas. Nah, yang kedua, susunan menu seimbang yang berasal dari beraneka ragam bahan makanan, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga, menu disesuaikan dengan pola makan. Keempat, peningkatan kadar HB dilakukan dengan pemberian makanan sumber zat besi yang berasal dari bahan makanan hewani. Mengapa? Karena lebih banyak diserap oleh tubuh daripada sumber makanan nabati. Dan yang kelima itu menambah makanan yang banyak mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini bisa kita seperti buah pepaya, jeruk, nanas, dan pisang hijau. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Munira atas penyampaian yang luar biasa. Selanjutnya sebagai presentator kelima itu Nanda Rahmadia. Kepada Nanda, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan penanggulangan masalah gizi, di mana di sini ada penanggulangan masalah gizi yang kurang dan ada juga penanggulangan masalah gizi yang lebih. Jadi, penanggulangan gizi yang kurang ini, gizi kurang itu bisa ditandai dengan tidak adanya kenaikan berat badan pada setiap bulannya, atau bahkan mengalami penurunan berat badan yang sebanyak 2 kali selama 6 bulan. Nah, penanggulangan yang dilakukan itu pada gizi yang kurang itu apa aja? Yang pertama adalah peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga. Nah, tujuannya ini adalah untuk menanggulangi kekurangan gizi atau untuk memperbaiki gizi yang ada, gizi yang kurang yang ada di dalam masyarakat. Kemudian peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan. Nah, selanjutnya ada peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi atau disebut dengan SKPG. Jadi tujuannya ini adalah untuk memberikan informasi secara berkesinambungan tentang situasi ataupun gizi yang kurang, dan juga tujuannya itu adalah untuk menyusun solusi ataupun kebijakan terhadap kekurangan gizi itu. Kemudian ada peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di dalam bidang pangan serta gizi di dalam masyarakat.
Dan yang terakhir ada peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau di dalam masyarakat. Nah, selain penanggulangan masalah gizi yang kurang, nah di sini juga penanggulangan masalah gizi yang lebih. Nah, bagaimana? Yaitu dengan menyeimbangkan masukan dan juga pengeluaran energi melalui pengurangan makanan dan juga penambahan latihan fisik atau olahraga serta menghindari hidup ataupun jangan stres gitu. Nah, penyeimbangan masukan energi dilakukan dengan membatasi konsumsi karbohidrat, lemak serta menghindari konsumsi alkohol. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Nanda Rahmalia atas penyampaian yang sangat luar biasa. Selanjutnya sebagai presentator terakhir ada rekan kami yaitu Latifah Zahira. Kepada Latifah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi mengenai program dan perbaikan gizi di masa depan. Nah, teman-teman, jadi untuk memperbaiki dan juga menatap program gizi sangat baik dilakukan dari masa sekarang untuk menunjang masa depan yang sangat baik. Nah, jadi ada beberapa program pemikiran untuk meniti perbaikan gizi di masa depan. Apa-apa saja itu? Yang pertama, banyak hal yang harus diperkuat untuk melaksanakan program perbaikan gizi. Nah, ini dimulai dari mana? Dia dimulai dari kesehatan data dan informasi secara periodik untuk dapat digunakan dalam perencanaan program yang benar dan efektif. Yang kedua itu dapat melakukan penanggulangan program perbaikan gizi dan kesehatan yang bersifat preventif. Jadi bersifat preventif ini jangka waktunya semana, ukuran jangka panjang. Sementara kurat dalam diberikan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kemudian melakukan strategi program khusus untuk penanggulangan kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan dalam bentuk strategi pemberdayaan keluarga dan juga menciptakan kerjasama yang baik antara pendiri pemerintahan daripada perbaikan gizi di pemerintah dengan yang perbaikan gizi di daerah swasta. Next. Moderator, next slide. Oke. Nah, jadi dari pemaparan materi kami bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita sudah tahu apa itu gizi. Nah, secara spesifiknya, gizi tersebut merupakan suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan juga pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh untuk mempertahankan kehidupan. Nah, pertumbuhan dan fungsi normal daripada organ-organ serta menghasilkan energi bagi tubuh. Definisi gizi kesehatan merupakan penyulingan kompetensi untuk gizi kesehatan masyarakat yang disarankan oleh para pemimpin nasional dan internasional di lapangan. Oke, jadi status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa faktor yang biasanya dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Faktor-faktor tersebut seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor biologis ataupun faktor keturunan, dan juga faktor religi. Nah, jadi akibat yang ditimbulkan karena salah gizi ataupun disebut dengan malnutrisi tersebut, dia akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan mental, perkembangan fisik, produktivitas, dan kesanggupan kerja manusia sehari-hari. Jadi, untuk mengatasi daripada malnutrisi tersebut, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki status gizi. Cara-cara tersebut dengan pengaturan makanan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi, penanggulangan masalah gizi, baik itu penanggulangan masalah kekurangan gizi ataupun penanggulangan masalah gizi yang berlebih. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih juga kepada Latifah. Dengan berakhirnya presentasi dari Latifah, maka berakhir pula diskusi kami mengenai gizi. Nah, dengan begitu pula saya Anissa Putri Handayani mewakili rekan-rekan saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.